calon ibu, kali ini kami akan membahas tentang asupan ibu selama masa kehamilan dan menyusui. Tonton video kami hingga akhir ya. Yang pertama, mengapa sih asupan ibu hamil dan ibu menyusui perlu diperhatikan? Kecukupan gizi yang baik pada masa hamil dan menyusui dapat menentukan kesehatan ibu selama kehamilan, dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, serta jumlah dan kualitas ASI yang bergantung pada kecukupan asupan gizi busui. Nah, cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengonsumsi asupan gizi seimbang. Asupan gizi seimbang adalah asupan makan yang cukup dan beragam, sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia, asupan gizi seimbang digambarkan melalui tumpeng gizi seimbang yang mengandung pesan makan sumber karbohidrat 3-4 porsi per hari, makan sayur 3-4 porsi sehari, makan buah 2-3 porsi sehari, makan sumber protein berupa lauk hewani maupun lauk nabati sebanyak 2-4 porsi sehari, batasi konsumsi minyak, gula, dan garam, minum air putih minimal 8 gelas per hari, rajin cuci tangan, terutama sebelum makan dan sesudah dari toilet, dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Untuk porsi 1 kali makan yang baik, bisa dilihat dari gambar piring makanku. Nah, apa saja sih manfaat gizi seimbang untuk bumil dan busui? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan status gizi normal ibu sehingga kehamilan dan proses menyusui berjalan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan dan menyusui. Yang kelima, ibu memperoleh cadangan energi yang cukup untuk persiapan menyusui. Dan yang keenam, untuk memproduksi ASI yang cukup. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan ibu saat kehamilan. Selama kehamilan, ibu membutuhkan penambahan kebutuhan gizi sesuai dengan periode kehamilannya. Pada trimester 1, ibu membutuhkan penambahan energi sebanyak 180 kilokalori, protein bertambah 20 gram, lemak bertambah 6 gram, karbohidrat bertambah 25 gram, setara dengan konsumsi 1 buah besar biskuit, 1 butir telur ayam rebus, dan setengah gelas susu sapi segar. Kemudian pada trimester 2 dan 3, ibu membutuhkan penambahan energi sebanyak 300 kilokalori, protein bertambah 20 gram, lemak bertambah 10 gram, dan karbohidrat bertambah 40 gram atau setara dengan konsumsi 1 mangkuk bubur kacang hijau yang berisikan kacang hijau 5 sendok makan, santan setengah gelas, dan gula merah 1 sendok makan, dan konsumsi 1 butir telur ayam rebus. Beberapa zat gizi yang baik untuk ibu hamil pada trimester 1 adalah asam folat yang berfungsi untuk pembentukan sistem syaraf pusat, termasuk otak janin, kemudian asam lemak tak jenuh yang berfungsi untuk tumbuh kembang sistem syaraf pusat dan otak janin, kemudian vitamin B12 yang berfungsi untuk perkembangan sel janin, dan vitamin D yang berfungsi untuk membantu menyerap kalsium dan mineral dalam darah. Kemudian, untuk ibu hamil trimester 2, zat gizi yang baik antara lain adalah vitamin A yang berfungsi untuk proses metabolisme, pembentukan tulang dan sistem syaraf, kemudian kalsium yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu, kemudian zat besi yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Kemudian, zat gizi yang penting untuk ibu hamil pada trimester 3 adalah vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu proses sistem syaraf. Kemudian ada serat yang berfungsi untuk memperlancar buang air besar dan mengatasi sembelit. Kemudian ada vitamin C yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Kemudian ada seng yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh, serta yodium yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah, serta fungsi otot dan syaraf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan saat menyusui. Selama menyusui, ibu juga membutuhkan penambahan kebutuhan gizi untuk proses produksi ASI.
Jumlah dan kualitas ASI yang diproduksi bergantung dengan kecukupan gizi ibu selama menyusui, sehingga ibu harus makan cukup dan beragam. Ibu membutuhkan tambahan energi pada 6 bulan pertama sebanyak 500 kilokalori dan pada 6 bulan kedua sebanyak 560 kilokalori. Itu setara dengan satu porsi makan lengkap yang terdiri atas nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Kemudian untuk karbohidrat, butuh penambahan 65 gram atau setara dengan 1,5 porsi nasi. Untuk protein, butuh penambahan 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging 35 gram atau 1 porsi tempe 50 gram. Kemudian untuk lemak, dibutuhkan 20 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan minyak. Kemudian untuk cairan dibutuhkan 2-3 liter atau setara dengan 12-13 air putih, susu, jus buah, air dari makanan atau kuah. Ibu menyusui juga membutuhkan asupan vitamin, di mana kebutuhan hariannya setara dengan konsumsi sayur dan buah 3 porsi dalam satu hari. Vitamin dan mineral yang penting untuk ibu menyusui antara lain adalah vitamin A. Kekurangan vitamin A pada ibu menyusui sangat umum, sehingga dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin A sebanyak 200.000 IU. Kemudian zat besi. Makanlah makanan yang kaya akan zat besi setiap hari. Namun, karena tidak mungkin didapatkan hanya dari makanan, maka ibu perlu mendapatkan tambahan zat besi sedikitnya 20-60 mg per hari untuk mengganti simpanan darah yang hilang. Kemudian kalsium. Selama menyusui, kalsium akan meningkat kebutuhannya. Ibu menyusui dianjurkan untuk mengonsumsi 3-4 sajian per hari dari produk susu. Bila asupan susu dan olahannya kurang, maka disarankan untuk mengonsumsi suplemen kalsium. Kemudian yodium. Kebutuhan yodium saat menyusui sedikit lebih tinggi dari saat hamil. Bila saat hamil, ibu sudah direkomendasikan untuk mengonsumsi suplemen iodium, maka hal tersebut harus dilanjutkan saat menyusui. Kemudian ada vitamin B1 yang bisa didapatkan dari daging, telur, kacang kedelai dan lentil, sereal, roti, pasta, nasi, kembang kol, jeruk, dan kentang. Kemudian vitamin B2 yang bisa didapatkan dari ikan, daging, unggas, hati sapi dan ayam, telur, produk susu, alpukat, kismis, kacang almond, ubi jalar, brokoli, bayam, kangkung, olahan kedelai, dan jamur. Kemudian vitamin B6 yang bisa didapatkan dari ikan kakap, tuna, salmon, bayam, kentang dengan kulit, kacang hijau, ubi jalar, lobak hijau, kacang mede, kacang merah, roti gandum, dan daging. Kemudian vitamin B12 yang bisa didapatkan dari hati, daging sapi, dada ayam, telur, yogurt, oatmeal, dan susu. Kemudian vitamin A yang bisa bersumber dari ubi, labu, wortel, kale, bayam, seledri dan selada, jeruk bali, mangga, melon, pepaya, susu dan keju, serta telur, hati ayam atau sapi, belut, tuna, makarel, minyak ikan kod, dan salmon. Beberapa pesan untuk busui antara lain adalah konsumsi pangan yang lebih banyak dan beragam, batasi minum kopi, maksimal 3 cangkir kopi per hari, dan minum air putih yang banyak, yaitu 12-13 gelas per hari. Itulah beberapa informasi terkait asupan gizi ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui harus tetap sehat karena kesehatan keluarga bergantung pada kesehatan ibu. Terima kasih atas perhatiannya.